Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada handphone Infinix Hot 12i atau dengan kode seri X665B dengan kendala yaitu buzzer atau loudspeaker atau speaker dering atau speaker bawah buat musikan tidak bisa fungsi atau tidak berbunyi. Ya, ini masih dikunci pola. Kita buka terlebih dahulu. Kita cek. Ini adalah handphone Infinix Hot 12i atau X665B. Loudspeaker atau buzzer atau speaker deringnya atau buat lagu atau buat musik tidak bisa berbunyi atau mati ya. Buzzernya mungkin mati atau yang lain, nanti kita cek ya. Hot 12i X665B. Langsung saja kita cek. Pada setting kita buka menu pengaturan suara dan nanti kita akan coba cek volumenya ya. Nah, ini tidak ada suara sama sekali. Kita rubah-rubah volumenya, seharusnya ada terdengar suara deringnya. Ini tidak terdengar sama sekali, alias deringnya tidak berbunyi. Bisa saja buzzer yang rusak atau mungkin jalur yang rusak atau yang lainnya, nanti kita akan cek. Seperti biasa, bagian buzzer ada di bagian bawah. Kita akan buka terlebih dahulu bagian bawahnya. Oke, kita sudah melepas buzzernya atau loudspeakernya. Langkah awal kita harus cek buzzer terlebih dahulu, apakah buzzernya masih hidup atau sudah mati atau putus, dengan cara yaitu kita cek dengan avometer. Kita arahkan selektor pada satu kali dan kita konekkan kedua kakinya. Ini ada terdengar krek-krek dan juga jarumnya naik sedikit ya, berarti ini buzzernya masih oke. Buzzernya tidak bermasalah. Lanjut kita cek pin konektor pada buzzer, yaitu di fleksibel sebelah kiri. Nah, ini kita cari ground terlebih dahulu. Bukan sini groundnya, kita cari ground di dekat PCB charge saja ya. Ya, di sini aja groundnya. Kita cek dua pin kaki nyambung, satunya juga nyambung, jadi jalurnya tidak putus. Jalur tidak putus, buzzer bagus, berarti permasalahan bukan pada jalur juga bukan pada buzzer ya. Langsung saja, karena ini handphonenya Infinix, kita harus cek di bagian PCB charge atau sering juga disebut papan charger. Yang di sini untuk HP Infinix biasanya terdapat filter audio. Di tipe-tipe handphone lain jarang, tapi untuk HP Infinix sering. Di PCB charge ini terdapat IC filter audio, biasanya berupa kotak kecil di sebelah jack handsfree ya ini. Dan ternyata kita inspeksi ada bekas-bekas terkena cairan. Coba kita dekatkan kameranya terlebih dahulu untuk memperjelas gambarnya ya. Kotak kecil itu adalah filter audio dan ada sedikit jamur-jamur di situ ya. Berarti benar, karena ini bekas terkena cairan jadi audionya mati atau buzzernya mati, loudspeakernya tidak berbunyi. Kita akan coba repair, kalau bisa kita usahakan untuk kita repair saja, tapi kalau tidak bisa sebenarnya ganti satu papan charger seperti ini lumayan terjangkau juga. Tapi kalau kita bisa usahakan servis, kita servis terlebih dahulu. Tapi kalau nggak mau ribet langsung diganti juga tidak masalah, pilihan masing-masing ya. Ini jaga-jaga saja, kalau stoknya pas kosong kita bisa coba cara ini untuk diservis, mungkin masih bisa diservis ya. Kita lepas terlebih dahulu kabel vibrate atau getarnya supaya papan charge-nya bisa kita lepas. Kita solder pelan-pelan. Oke, sudah terlepas. Kita singkirkan terlebih dahulu handphonenya. Kita fokus pada papan cas atau PCB charger yang di situ ada
mikrofon, ada konektor handsfree, dan juga ada IC filter audio. Kita akan coba bersihkan dan juga kita cek kapasitor-kapasitor di sekeliling apakah terjadi short atau tidak. Ya, kita pasang di penjepit terlebih dahulu untuk mempermudah pengecekan, dan juga nanti mungkin kalau perlu kita rehot, kita goyang. Kita dekatkan kameranya terlebih dahulu. Ya, saya dekatkan kameranya supaya lebih jelas gambarnya. Jamurnya masih terlihat ya. Nanti kita perlu bersihkan dengan cairan thinner ataupun cairan isopropyl. Ya, seperti ini penampakannya. Sebenarnya diganti saja sudah, mungkin sudah langsung down ya, tapi kita akan coba servis terlebih dahulu. Ya, sudah dibersihkan dengan cairan isopropyl. Kita akan cek kapasitor terlebih dahulu. Jika nyambung atau gerak full jarumnya berarti kapasitornya short. Langsung kita cabut saja satu persatu di sekeliling filter audio kapasitor, kita cek satu persatu semuanya. Ya, ini langsung saya goyang saja karena kapasitornya aman-aman saja, yang terjadi korosi tadi tidak short. Kita beri sedikit flak dan kita panasi. Ya, kita tunggu sampai timahnya mendidih dan bisa digoyang ya. Biasanya ditandai dengan keluarnya asap. Kita goyang sedikit, jangan sampai menyentuh komponen lain dan jangan sampai komponennya ada yang terbang juga. Ya, flaknya sudah mencair, tinggal kita goyang sedikit, ya sudah keluar asap. Kita goyang sedikit dan sudah selesai. Baru nanti kita akan coba apakah cara seperti ini berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil berarti memang IC filternya ini sudah rusak. Kita ganti sekalian satu set papan pengecasan seperti ini. Harganya ya relatif terjangkau, tidak mahal-mahal banget. Tapi kalau mau coba diservis terlebih dahulu, boleh-boleh saja, tergantung pilihan masing-masing. Siapa tahu stok sedang habis, mungkin kita bisa lakukan cara kita repair terlebih dahulu. Tapi kalau stok ada, kalau tidak mau ribet, tinggal kita ganti papan pengecasan seperti ini ya. Ya, langsung sih kita coba, kita pasang ke handphonenya lagi. Oke, kita masuk ke menu suara. Pengaturan suaranya tidak mengeluarkan suara lagi, berarti belum down ya. Berarti memang mungkin IC-nya ini sudah rusak atau sudah error. Jadi perlu kita carikan pengganti dari PCB charge. Oke, ini tadi yang sudah coba kita repair dan tidak berhasil. Langsung saja kita carikan penggantinya. Nanti kita akan coba kita pasang. Semoga langsung bisa berbunyi ya. Oke, dan setelah saya mendapatkan spare partnya, ini adalah tipe yang sama X665.
atau Hot 12i papan pengecasan, dan sudah ada IC filter audionya juga, karena di pasaran tersedia dua jenis, ada yang kosongan dan juga ada yang sudah terpasang IC audionya. Kalau beli mending sekalian yang sudah ada IC audionya, jadi kita tidak perlu, apalagi kalau IC audionya memang sudah kita prediksi rusak, mending belinya yang komplit sekalian, jangan yang kosongan, karena ada juga yang kosongan nanti kita harus pindah-pindah komponen-komponen kecil-kecil, jadi ribet nanti malahan ya. Harganya tidak terpaut jauh, cuman lebih komplit. Langsung kita pasang. Dan langsung kita coba masuk ke menu setelan. Ya oke, sudah terdengar sangat kencang suaranya ini. Oke ya, berarti benar karena ini papan pengecasannya error di IC filter audionya, jadi buzzer tidak mengeluarkan suara karena terkena cairan, indikasinya terkena cairan. Tinggal kita ganti papan pengecasan. Tadi kita coba untuk kita repair, tidak berhasil. Kita setel hasil perekaman, dan mic-nya pun sudah normal, maksudnya mic penggantinya pun sudah berfungsi dengan baik. Ini tinggal kita coba pengecasan, karena di situ juga ada konektor USB charger. Oke, pengecasan pun sudah berjalan dengan normal, jadi tidak ada yang perlu kita benahi lagi, karena ini adalah papan pengecasan yang baru. Jadi harus kita cek keseluruhan apa yang tertempel pada papan ini ya, termasuk mikrofon dan juga handsfree ya. Nanti kalau perlu kita coba. Oke, langsung kita tutup saja, kita rapikan dan kita rakit supaya nanti bisa digunakan lagi oleh customernya. Karena tadi indikasi terkena cairan, dan langsung kita cek pada papan cas atau PCB charger, ternyata benar ada bagian yang korosi atau berjamur, sehingga menyebabkan buzzer tidak mau berbunyi, dan langsung kita ganti, langsung menyala normal lagi ya, buzzer langsung berbunyi lagi, karena tadi sudah kita cek buzzernya nyala di awal tadi ya. Ya, sudah kita rapatkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.